Ya sekarang kan kebongkar kan, ada penggelapan dana segala macam. Jadi kan ya pikir sendiri aja lah kenapa. Jadi ya ketika tahu itu semua, saya akhirnya langsung melakukan Kasus ini masih ditindaklanjuti, tapi buat kalian yang khawatir Kak Amanda dan juga keluarga, apalagi bayinya, itu mereka semua sehat walafiat. Sekian informasi gue hari ini. Kalau ada update tentang Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, itu tanah kuburan punya siapa? Citizen of ya ampun, salam hormat, selamat pagi, siang, sore, malam, sampai subuh deh. Gue udah siapin video terbaru persoalan dari Amanda Manopo yang menuntut salah satu asistennya berinisial F ke ranah hukum karena soal penggelapan uang 3 miliar sama tanah kuburan. Wow, ini benar-benar sangat mencengangkan dan mengaget. Gue kaget banget karena gak nyangka Amanda Manopo tuh dikenal humble dan ramah dan disukai banyak orang, tapi ternyata asistennya yang udah kerja bertahun-tahun kok tega ya. Tapi anehnya selama ini kenapa nggak pernah tuh terungkap. Yaudah, nggak usah banyak lebar, langsung gas aja ya. Kejadian mistis yang Kak Amanda alami ya. Ini seperti apa Kak? Apa yang seperti apa sih? Iya, maksudnya tanggapan dari Kak Kenny. Ya ini makanya diproses. Enggak gimana-gimana. Mungkin Bapak yang katanya ada guna-guna itu gimana? Tentang apa ya? Nggak ngefek sih saya. Malah mental kena orangnya sendiri kan sekarang. Percaya hal seperti itu nggak sih Kak? Cuma dirimu dan Kak Amanda sendiri. No comment lah. Tapi yang pasti yang saya percaya Tuhan Yesus. Sempat ingin memisahkan kalian berdua. Gimana nih Kak? Ada indikasi kejahatan seperti itu Kak? Ada indikasi. Maksudnya melihat kejahatan seperti itu ingin memisahkan Kak Kenny dan Kak Amanda. Ya sekarang kan kebongkar kan, ada penggelapan dana segala macam. Jadi kan ya pikir sendiri aja lah kenapa tujuan memisahkan. Kenapa ya, karena kebongkar. Itu aja. Sebagai suami seperti apa sih Kak? Berusaha untuk sabar ya sih, walaupun dari awal memang udah lumayan mendidih, cuman karena waktu itu Manda juga lagi hamil, jadi ya udahlah ikutin apa kata istri. Nah sekarang baru mulai udah mulai counter lah. Lebih banyak temenin, ngobrol, sama paling beli makanan dan ajak makan di luar. Apa yang dia suka makan aja sih. Bapak mungkin boleh update rumah baru gitu, sudah jadi, udah pindah. Belum pindah, belum fix juga, belum ada plan. Artinya masih mencari kok? Masih mencari. Jadi belum ada persiapan pindahan ya tuh ya? Belum lah, satu lah, ini aja masih pusing nih. soalnya karena dia ngedukunin saya dulu. Jadi ada bukti-bukti juga, bukti-bukti otentik yang dimana lewat dari video-video, dari CCTV, dari CCTV rumah. Ada bukti-buktinya dimana ternyata dia taruh tanah kuburan di rumah saya. Dari minum yang saya minum, ternyata itu pun didoa-doain. Bahkan kayak apa sih namanya, dupa. Jadi rumah saya didupa-dupain. Dan itu pasti kan akan merembet kemana-mana ya. Apalagi sekarang saya sudah menikah dan punya anak. Dan dia masih terus melakukan itu. Jadi ya ketika tahu itu semua, saya akhirnya langsung melakukan tindakan. Dan habis itu kita mengaudit semuanya dari rekening PT dan akhirnya terlihat sangat jelas. waktu lalu Amanda Manopo melaporkan mantan karyawannya yang menilap dan juga melakukan hal mistis terhadap dia dan keluarganya. Buat yang ketinggalan beritanya, dalam video ini gue bakal bantu jelasin kronologi secara singkat. Kalau ada tambahan ataupun kesalahan bisa bantu komen di bawah. Mantan karyawan Amanda sendiri ini sudah bekerja bersama Amanda selama 8 bulan. Dan dalam 8 bulan itu dia udah berhasil mengkorupsi atau menilap duit Amanda sebesar 3 miliar rupiah. Kalau kalian kira ini karyawan awalnya dipecat karena dia korupsi, bukan guys. Bukan, dia tuh awalnya dipecat karena ketahuan ngedukunin Amanda dan keluarga. Yes, betul banget, ini mantan karyawan itu udah ngedukunin Amanda jauh sebelum Amanda tuh menikah dan punya anak. Amanda sendiri udah punya bukti kuat dalam bentuk chat, video, dan semua itu udah dilaporkan kepada polisi. Beberapa hal yang dilakuin mantan karyawannya Amanda itu salah satunya apa? Nyebarin tanah kuburan, ngedupa-dupain itu rumah Amanda. Terus air yang diminum Amanda tuh juga didoa-doain yang jelek-jelek. Pas
Pas ditanya wartawan dugaan kenapa mantan karyawannya itu seperti itu, jawaban Amanda tuh mungkin karena dia tuh mau memisahkan Amanda dan juga suaminya. Setelah dipecat, Amanda itu langsung cepat-cepat ngelakuin audit kepada perusahaannya dan langsung ketahuan kalau dia hampir meraup uang sebesar 3 miliar rupiah. Updatean terbaru sendiri, kasus ini masih ditindaklanjuti, tapi buat kalian yang khawatir Kak Amanda dan juga keluarga apalagi bayinya, itu mereka semua sehat walafiat. Sekian informasi gue hari ini. Kalau ada update Ini sih gila banget ya, pegawai ini emang harus ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Orang lagi baru punya anak, lagi menikmati masa bahagia, dia langsung kirim yang nggak bener. Itu penasaran gue siapa sih ini orangnya. Soalnya Kak Amanda masih belum berani statement namanya langsung, baru inisial ya. Ternyata gue baru tahu nih, baru kerja 8 bulan. Gue pikir udah tahunan, karena gue kayaknya pernah lihat ada fotonya itu waktu Kak Amanda masih remaja. Tapi berarti salah orang gue. Nah ini udah fix nih, kakak ini bilang baru 8 bulan. Wah, mudah-mudahan aja ya kasus ini cepat berakhir dan orangnya secepatnya ditangkap. Gemes banget gue sama orang kayak begini, sebel. Gas lagi yuk, gas. Amanda Manopo tak gentar terima teror mistis dari oknum manajemen. Saya malah malu. Disclaimer, gue cuman yang ngerangkum dari berita digital ya, buat warga-warga gue yang mager baca. Cekidot, warga-warga sini pada kumpul ya. Ada yang namanya berita terbaru nih dari Amanda Manopo nih. Jadi di tengah kasus dugaannya nih penggelapan dana sampai hampir 3 miliar ya, Amanda juga ngaku nih sempet dapet yang namanya teror mistis tuh. Nah yang tadi gue bilang nih, teror mistis. Katanya nih ya, berdasarkan rekaman CCTV di rumahnya ada yang diduga naruh tanah kuburan nih ya, ngedoain minuman yang dia konsumsi, bahkan sampai ngebakar dupa di sekitar rumah. Tapi Amanda bilang nih ya, dia sama sekali nggak takut karena percaya sama Tuhan. Ya, yang bikin dia kesel itu justru karena ulah itu udah ganggu orang-orang di rumah dan tetangganya sampai dia ngerasa malu sendiri nih. Ya, Amanda juga menduga aksi itu dilakukan dia merusak hubungan dia nih ya sama tetangganya gitu. Sementara itu kasus dugaan penggelapan dana ya tetap berlanjut nih diproses dan bakal kerana hukum tentunya. Nah, menurut warga-warga nih, percaya nggak nih yang namanya mistis-mistisan nih ya gitu, atau udah hiraukan aja nih Kak Amanda ini. Ingat banget pas dia spill total GoFood itu sampai berapa puluh juta gitu, katanya dia beli bukan untuk sendiri tapi untuk semua kru di lokasi syuting, dibeliin juga. Masya Allah nih anak beneran beb. Ini kiriman dari salah satu kru aku yang kemarin juga ikut kita photoshoot bareng. Ya mungkin kru aku ini belum tahu kalau aku udah lihat beritanya gitu kan. Bayangin orang sebaik ini ya Allah, ini jabrek aku masih aja dikurang tim. Seharusnya bisa kerja sama seorang Amanda Manopo aja itu kayak udah poin gak sih? Seandainya itu posisi kalian, kayak kalian nih bisa bekerja atau dipekerjakan sama seorang Amanda Manopo gitu kan. Harusnya udah bersyukur, tapi itulah kembali lagi ya, manusia tidak pernah cukup. Cuman yang membuat aku kayak akunya pun ikut gelisah, rasanya kayak nggak hanya bicara di nominal, tapi untuk kurun waktu sesingkat itu, kurang lebih 8 bulan, 3 miliar tuh bukan kecil. Lalu kenapa pakai acara didukun-dukunin itu? Pakai acara di ilmu hitamin tuh kenapa? Memang sangat-sangat tidak dibenarkan. Kurang lebih 3 miliar itu kerugian yang sangat besar ya. Tapi maksud aku, kenapa harus pakai acara main ilmu hitam juga? Kenapa harus main acara didukun-dukunin juga? Kayak orang yang sudah ngasih kamu makan. Tempat kita bekerja itu secara tidak langsung tempat yang ngasih makan kita. Betul nggak? Apalagi dalam kurun waktu yang belum terlalu lama. Kurang lebih 8 bulan, ternyata ketahuan udah hampir kurang lebih 3 miliar. Itu hebat. Dan
Aku saksi, bukan hanya aku, tim-tim aku saksi bahwa beliau ini benar-benar baik banget. Satu-satunya artis besar, menurut aku artis besar lah ya, karena berkarya dari kecil sampai detik ini dan bertahan, yang pernah nyeletuk muji aku punya aura itu beliau. Beliau seorang Amanda Manopo. Ya mungkin bagi orang lain biasa aja, tapi bagi aku itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang keluar dari mulut beliau, seorang yang menurut aku tuh orang besar lah. Aku bukan siapa-siapa. Kayak dibilang punya aura, dicelutukin. Auranya luar biasa. Itu buat aku yang bukan siapa-siapa, ini hal yang sangat, nah itu selalu teringat di memori aku sampai detik ini. Kalau kalian lihat di video-video aku di bawah sebelumnya itu yang kita photoshoot bareng, mungkin kalian lihat itu muka aku kayak patung ya, terus bahasa tubuh aku bener-bener kaku kayak patung. Aku nih beneran seorang Amanda Manopo kah? Yang benar-benar ada di samping aku, megang aku, dan ngajak pula kita untuk berpelukan, begini, begitu, kayak ya Allah Beb, aku tuh banyak kenal artis, alhamdulillah rata-rata baik, tapi maksud aku ini beda banget, bener-bener sebaik itu. Jadi wajar lah ya sampai detik ini masih bisa berkarya, karena memang dia terbiasa baik dan kebiasaannya memang baik. Ya, beberapa kali ketemu tim-tim aku, itu beliau bener-bener sama tim-tim aku nyapanya Masya Allah luar biasa. Kita tuh bener-bener kayak keluarga, bercandaannya ya Masya Allah gitu kan. Kayak gak ada nih kayak, hai gue nih artis besar loh, lu tuh harus begini. Gak ada sama sekali. Bener-bener menghargai orang lain tanpa harus melihat kasta, tahta, tanpa harus melihat jabatannya apa, mereka apa dan siapa. Aku kalau ingat perdukunan pasti ingat dengan kasusnya Amanda Manopo. Tahu kan yang ini? Ya, ini katanya ex karyawannya itu melakukan praktek perdukunan yang sudah terekam oleh CCTV yang menaruh tanahnya dari kuburan, guys. Kayak mana itu? Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, itu tanah kuburan punya siapa? Itu dia. Apa nggak takut? Apa udah minta izin? Apa belum? Ya Kak, aduh. Kayak pemikiran aku yang lebih dominan logisnya itu kayak, kok bisa sih gitu? Kok bisa sih tanah kuburan diambil gitu aja nggak minta izin gitu ya? Terus ditaruh di rumahnya orang. Lebih parahnya lagi itu adalah orang yang kita kerja gitu loh, ibaratnya kerja sama yang punya rumah gitu. Kok bisa? Jadi yang melatar belakangnya juga nggak tahu ini apa gitu ya. Apa kemakan mitos-mitos lama gitu kan? Atau menginginkan sesuatu, kan yang ngerti ya latar belakangnya itu apa gitu. Kok sampai-sampai ada dupa, ada tanah kuburan, terus doain yang air minumnya itu, air minum didoain juga iya gitu. Kok bisa? Sudah terekam CCTV dan pastinya sudah ditindaklanjuti kepada pihak berwajib juga. Semoga masalahnya cepat selesai dan ini kedepannya juga menjadi pelajaran buat kita semua agar berhati-hati lagi, lebih berhati-hati lagi, padahal orang terdekat ya harusnya menjadi orang kepercayaan, tapi ya. Guys, kalian sudah lihat belum berita atau kasusnya Kak Amanda Manopo, video yang ini, yang mantan karyawannya itu menggelapkan dana sekitar 3 miliar, dan yang paling gongnya lagi, dia ngedukunin mereka, terus habis itu taruh tanah kuburan di rumahnya mereka, yaitu rumahnya Kak Amanda sendiri. Sumpah jahat banget karyawannya. Ya, di luaran sana banyak sekali orang yang pontang-panting cari kerja. Terus ketika dia mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan bos yang baik, tapi kelakuan dia seperti itu. 3 miliar guys, mungkin ya sebagian artis kayak merasa itu bisa didapatkan selama beberapa bulan.
ya kayak tidak pakai tahunan lah. Tapi bukan soal nominal, sekalipun cuma 50.000 atau 100.000, bukan soal nominal, tapi soal kepercayaan. Ya, jadi sekarang tuh Kak Amanda lagi proses hukum mantan karyawannya itu. Please guys, ya pesan yang kita ambil, jangan terlalu percaya sama orang. Terkadang yang membuat hidup kita hancur itu adalah bukan orang-orang di luar kita, tapi orang-orang yang ada pada diri kita. Maksudnya orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi boleh percaya sama orang, tapi jangan terlalu dalam. Nah, kesimpulan gue dari kasus Kak Amanda ini, jangan terlalu percaya sama orang. Dan kesimpulan gue untuk orang yang mengguna-gunai Kak Amanda, mendingan lu ngaca deh, ya. Lu bodoh banget melakukan tindakan-tindakan mistis ke Kak Amanda. Kak Amanda itu nggak bakal kena kayak begitu, nggak bakal mempan. Dia itu aktivis gereja, rajin ke gereja. Di auranya itu udah dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Jadi percuma lu gitu. Yang ada lu malah kena karena audit soal 3 miliar. Nah, itu yang bakal ngejebak lu dan bikin lu tertangkap ya. Si inisial F ini kalau nggak salah ya, asistennya Amanda. Siap-siap lu masuk bui karena ngejahatin orang sebaik Kak Amanda. Gua dukung deh tindakan hukum yang seberat-beratnya karena Kak Amanda nggak pantas diperlakukan seperti ini. Oke, video hari ini berakhir dulu. Gua akan kumpulin lagi video-video, semoga bisa menghibur. Oke, bye-bye.